PPNI Kabupaten Tulungagung gelar Musda ke-10. Cegah demo puluhan peternak datangi pendopo minta solusi anjloknya telur. Selain informasi tadi, banyak informasi lainnya yang telah kami rangkum dalam Kembang Lambe edisi hari ini. Bersama saya Rahma Iza, inilah Kembang Lambe selengkapnya. Dewan Pengurus Daerah Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau DPD PPNI Kabupaten Tulungagung menyelenggarakan musyawarah daerah atau Musda ke-10 pada Sabtu 12 Februari 2022. Diharapkan dengan diadakan Musda ini dapat menciptakan perawat yang profesional dan kompeten di bidangnya. Di Hotel Logika Tulungagung, Dewan Pengurus Daerah Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau DPD PPNI Kabupaten Tulungagung menyelenggarakan musyawarah daerah atau Musda ke-10 pada Sabtu 12 Februari 2022. Karena masih di masa pandemi, kegiatan tersebut menggunakan protokol kesehatan dengan ketat. Dengan tema peserta terawat masyarakat sehat yang diambil dari pengalaman nyata selama COVID-19, diharapkan perawat lebih maksimal dalam melayani serta membantu masyarakat untuk hidup lebih sehat lagi. Pada musda ini turut dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung, Ketua, Wakil 2 dan Wakil 3 DPRD Kabupaten Tulungagung, Ketua Dewan Pengurus Wilayah atau DPW, segenap perawat yang tergabung dalam Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI Provinsi Jawa Timur, serta segenap jajaran pengurus daerah atau DPD PPNI, dan kepala perangkat daerah terkait. Bapak Ibu, peserta muda dan tamu undangan yang berbahagia, perlu saya sampaikan bahwa Musda PPNI yang ke-10 pada kesempatan ini mengambil tema beserta perawat masyarakat sehat. Ya, ini suatu tema yang diambil oleh teman-teman perawat, tidak hanya sebuah tema, namun dengan ini adalah suatu kondisi nyata di lapangan, ya, yang mana pada masa pandemi COVID-19 ini teman-teman perawat, ya, per Desember 2021 yang terregistrasi ada 1.425 Pak Bupati, dan semuanya berjuang 24 jam tanpa lelah untuk membantu pemerintah dalam menanggulangi pandemi COVID-19. Bapak Ibu, kami atas nama DPW PPNI Provinsi Jawa Timur menyampaikan penghargaan, terima kasih sekali lagi kepada para pimpinan atas perhatian kepada teman-teman kita perawat di transformasi. Kalau saya melihat ada 4 Bapak Ibu. Yang pertama tentang transformasi di bidang pendidikan di keperawatan ini. Jadi saat ini kita sudah berkiprah sebagaimana amanah Undang-Undang 38 2014 yang dijabarkan dalam 26 2019 bahwa tahun 2026 perawat nanti harapannya adalah seorang nurse yang nanti boleh berpraktek. Jadi pada fase pandemi ini kita melihat bagaimana semua pelayanan, terutama di tatanan di institusi pelayanan, perawat bekerja 24 jam. Yang kedua juga bagaimana mensukseskan program pemerintah, yaitu untuk prokes termasuk juga vaksin, ya. Tadi Pak Bupati juga sudah menyampaikan prosentasi vaksin yang sudah dicapai oleh Kabupaten Tulungagung, dan ini saya rasa menjadi pilar bagi kita semuanya untuk bersama-sama menopang, mendukung, dan kita siap, ya, dari 1.400 berapa Pak nanti 24 perawat, ya. Ini insya Allah siap untuk bersama-sama kepada pemerintah, sehingga nanti harapan kita sebagaimana arahan dari pemerintah Maret awal, gitu Pak Bupati, kira-kira itu sudah, mudah-mudahan sudah selesai, jangan sampai menjadi puncak nanti.
Kini, pemerintah pun mulai memperhatikan perawat baik dari sisi kependidikan maupun kinerjanya. Hal ini selaras dengan tujuan dibentuknya PPNI, yaitu sebagai pemersatu, pembina, pengembang, dan pengawas keperawatan di Indonesia. Hadirin yang saya hormati dan saya banggakan, khususnya kepada senior-senior perawat, saya sampaikan terima kasih atas dukungannya yang memberikan support kepada para tenaga perawat sekarang, sehingga dapat semakin meningkatkan kinerja dalam meningkatkan pengabdian kepada bangsa dan negara. Inilah beberapa hal yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Muskap 10 PPNI Kabupaten Tulungagung secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih atas perhatiannya. Ikan sepat, ikan gabus, dalam pelaksanaan lebih cepat, lebih bagus. Matur suwun. Setelah resmi dibuka oleh Bupati Tulungagung Dr. Andes Maroyoto Birowo MM, kegiatan dilanjutkan dengan sidang pleno DPD PPNI Tulungagung yang ke-10. Kemudian acara dilanjutkan dengan pemilihan Ketua DPD PPNI Tulungagung melalui pemungutan suara, yang diumumkan hasilnya dan dilantik secara langsung oleh Nur Salam, Ketua DPW PPNI Jawa Timur. Dari hasil pemungutan suara, didapatkan bahwa Kuku Heru Subagio mendapatkan hasil suara terbanyak, sehingga Ketua DPD PPNI Kabupaten Tulungagung masa khidmat 2022 hingga 2027 terpilih adalah Kuku Heru Subagio Eskep North. Yang terhormat Prof. Nur Salam dan Bapak Ibu semua yang hadir di sidang ini, akan saya bacakan singkat saja hasil sidang Komisi A tentang organisasi dan program kerja. Untuk sidang Komisi A kemarin yang sudah dilaksanakan di Pramusda, itu menghasilkan beberapa kesepakatan. Yang pertama adalah sesuai dengan program kerjanya hasil Munas maupun Musprop yang bisa Bapak Ibu baca di panduan atau di buku agenda. Yang kedua adalah program kerjanya lokal, yaitu dari DPD PPNI Tulungagung. Yang program kerjanya DPD PPNI Tulungagung akan saya tekankan di sini karena memang ini yang berbeda dengan yang dari di Munas maupun di Muswil kemarin. Maroyoto Birowo Bupati Tulungagung juga berharap pengurus yang telah terpilih dapat menyusun program kerjanya dengan baik dan konkret hingga mampu meningkatkan kualitas kerjanya. Pada kali ini adalah mengenai reorganisasi, pemilihan kembali ke pengurusan PPNI, dan tentu saja kami sebagai kepala daerah dan sekaligus sebagai pimpinannya juga mengharapkan dengan pengurusan yang baru PPNI semakin meningkatkan kinerja dan sekaligus meningkatkan pengabdian kepada masyarakat, warga masyarakat Tulungagung khususnya dan sekitarnya. Karena apa? Karena tenaga kesehatan perawat adalah merupakan ujung tombak yang berat orang sakit. Oleh karena itu, dengan kepengurusan, dengan juga peningkatan inovasi pengetahuan akan semakin mantap. Baik, saya sangat menghargai dari Musda PPNI Kabupaten Tulungagung. Saya nyatakan sukses ya. Sukses karena pertama adalah penyelenggaraannya sukses, dihadiri oleh para semua pimpinan, mulai Bupati, Wakil Bupati, DPRD, Wakil DPRD, dan itu saya rasa tidak pernah ada ya di kabupaten ya atau di provinsi Jawa Timur ini. Saya baru hadir pada hari ini.
Itu yang pertama indikatornya. Yang kedua juga daripada sukses di dalam Musda sendiri, yaitu untuk pemilihan ketua berjalan dengan baik, lancar, demokratis, dan semua tahapan dilalui dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah juga kebersamaan ya, kedamaian kepada teman-teman semuanya, dan dari semua itu juga hadir, dan ini saya menunjukkan hal yang luar biasa. Pak, hari ini kan harapan saya sebetulnya apa ya? Kalau kami sudah pegang Pak Ketok Palu ini kan punya tanggung jawab, beban dan sebagainya ya. Itu tidak bisa dihindari. Harapan saya nanti ketika saya menjalankan tugas sehari-hari sebagai ketua DPD nanti bisa lancar, harus didukung oleh siapa? Oleh teman-teman. Jadi kami berharap nanti teman-teman bisa bekerja sama, berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah, untuk merencanakan kegiatan dan sebagainya. Dan tak kalah pentingnya, kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah, kepada Bapak Bupati dan jajarannya, Bapak Kepala Dinas Kesehatan dan jajarannya, termasuk di sektor-sektor swasta, owner rumah sakit, klinik dan sebagainya, direktur rumah sakit, klinik, dan beberapa pihak lain. Misalkan di kami kan ada perawat PNS yang nasibnya, karirnya itu harus kita perjuangkan dengan cara-cara sesuai aturan, berarti ke BKD. Jadi insya Allah kami tidak bisa bekerja sendiri, kami harus berkolaborasi, berelaborasi. Dengan terselenggaranya Musda ke-10 ini diharapkan bisa dijadikan momentum yang strategis bagi kita semua. Dari Tulungagung, tim JTV melaporkan. Pemirsa, beragam informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda pariwara berikut ini.